Halo guys, sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga malam hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan saya Kayun, lagi sebentar kita akan membahas kenapa jin itu suka atau makhluk astral seperti hantu itu suka mandi di kamar mandi. Pernahkah kalian mendengar pernyataan jika makhluk halus dan setan senang berada di kamar mandi loh guys? Ternyata ada alasan kenapa makhluk halus bahkan setan kerap tinggal di kamar mandi. Kamar mandi menjadi salah satu tempat yang disukai hantu. Lantas apa kelebihan kamar mandi dibandingkan dengan ruangan yang lain? Tidak sedikit orang yang percaya bahwa kamar mandi merupakan salah satu ruangan yang ada di rumah atau tempat lainnya dihuni oleh hantu. Makanya ketika masuk ke kamar mandi disarankan untuk mengucapkan salam atau doa. Juga ada mitos yang menyebabkan lampu kamar mandi harus selalu menyala selama 24 jam. Banyak orang juga pernah mengalami hal menakutkan ketika berada di kamar mandi. Misalnya lampu kamar mandi yang mendadak mati lalu menyala sendiri, keran air yang menyala sendiri, termasuk suara dari dalam kamar mandi tersebut terdengar seperti orang mandi, padahal tidak ada orang sama sekali loh guys. Alasan kenapa hantu memilih kamar mandi yaitu sebagai tempat tinggalnya, karena ketika setan diusir ke bumi oleh Tuhan, ia meminta 3 permintaan. Ketika permintaan itu adalah ingin tidak mati hingga hari kiamat loh guys. Yang kedua, ingin beranak pinak sebanyak mungkin, dan ketiga, ingin kamar mandi sebagai rumah bagi mereka. Ada juga yang mitos yang menjelaskan bahwa makhluk halus senang berada di kamar mandi karena kondisi kamar mandi yang lembab, kotor, dan juga basah loh guys. Banyak hantu yang memang menyukai tempat yang lembab. Sebab itu lokasi kamar mandi yang berada di pojok atau belakang membuat hantu jadi nyaman. Disarankan penghuni rumah untuk selalu rutin menjaga kebersihan kamar mandi dari kotor-kotoran atau sampah-sampah yang bisa mengundang kehadiran makhluk halus. Misalnya membuang sisa-sisa pembalut dengan tidak sembarangan loh guys. Dan itu merupakan tips-tips dari pakar-pakar spiritual loh guys, yang pernah mengalami langsung kejadian mistis ketika ada di tempat yang dipercaya angker. Oke, lagi sebentar kita akan saksikan video dari Mbak Inul. Oke, selamat malam dengan Mbak Inul. Gimana kesan-kesannya tentang rumah yang sempat ditempati, bisa diceritakan dari awal? Katanya menurut ceritanya Mbok dan juga ada masyarakat ya bilang ya, bahwa tempat ini yang Mbok tempati ini ada pernah kejadian mistis atau dibilang angker. Bisa diceritakan Mbok? Iya, selama beli rumah itu rasanya sih memang beda, tapi udah dipacarai selama beli itu 2015 kalau nggak salah. Tapi dia kadang-kadang mungkin kita lupa sajenan atau lupa memandang, istilahnya dia datang lagi. Seperti dia mainin kursi, mainin kapur barus yang ada di kamar mandi. Kadang-kadang air tiba-tiba hilang di penampungannya itu gitu. Kadang-kadang pas malam tuh kayak ada yang nangis gitu, tapi saya kasih tahu dia jangan di sini, saya udah beli rumah ini, kalau di sini jangan nakal, tak bilangin gitu. Biasa aja sih kalau rasanya dia nakal gitu, misalnya tak bilangin dah mau minta apa ataukah pergi, jangan di sini, dia mudah ada pemiliknya gitu ya. Kadang-kadang masih sih pas kayak kemarin tuh kursinya dipakai mainan, tahu-tahu jalan sendiri. Kadang-kadang pas nonton TV-nya dimatiin. Waktu ini AC-nya mungkin 2 minggu yang lalu tuh AC-nya 2 kali dimatiin.
sama dia, nggak ada apa-apa sebenarnya. Tahu-tahu mati hasilnya, ntar dihidupin lagi. Kadang-kadang yang paling sering tuh dimatiinnya tuh udah TV-nya pas sedang seru-serunya nonton, dimatiin sama dia. Kadang 2 kali dalam jangka 1 jam tuh bisa 2 kali dimatiin sama dia. Mungkin dia lelah mungkin ya. nggak suka tontonan itu apa gimana. Iya Mbak Inul, Nggak suka mungkin gitu. Tapi kalau masalah makanan itu sih nggak pernah dikerjain sih gitu. Cuman itu udah di kamar mandi pas penampung air kan. Nggak berani kalau nggak nampung air kan, kadang-kadang airnya mati. Nah, untuk siap-siap nampunglah air di penampungan tuh, tahu-tahu berapa jamnya aja kita kamar mandi lagi udah habis airnya. Nggak tahu diapain sama dia. Kadang-kadang kapur baru sapa di kamar mandi berantakan ada gitu, kedengeran lah itu. Tapi nggak, itu sih nggak takut, biasa aja, orang kita nggak apa-apa. Kalau dia ada mengganggu biarin aja gitu. Artinya Mbak Inul ini cuma mendengar aja waktu itu? Iya sih mendengar aja, cuma melihat bangkunya jalan sendiri, bangku kecil yang bilangin tadi itu dah jalan sendiri. Kalau nampak sih enggak. Cuman kalau anjingnya itu kan ada anjing satu di dalam rumah tuh, kayaknya dia ketakutan seperti ngelihat sesuatu gitu. Kalau biasanya kalau nggak ada apa. Paling ya satu-satu aja dia datang kayaknya. Kalau menetap sih kayaknya enggak gitu. Kayaknya urban ya. Iya kayaknya. Ya, kebetulan ini juga di samping rumahnya Mbak Inul ini ada kayak di Bali bilang lereng ya, pangkung ya. Ada pangkung. Ya. Ini menurut tadi setelah dicek rumahnya memang angker, ciri-cirinya rumah angker biasanya rumahnya itu udaranya kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas gitu. Wah, kok malahan keseringan panasnya daripada ademnya. Padahal ada AC ya? Ada AC gitu, kadang-kadang tuh udah panas sekali gitu, panas sekali. Kadang-kadang, nah kadang-kadang kan ada boneka besar tuh, kadang-kadang pas ada dia di kamar boneka tuh udah mau panas. Jadi tak pindahin aja dia ke kamar ke sebelah, agak adem gitu. Kadang-kadang mungkin 1 tahun sekali, cuman berapa kali aja dinginnya, pasti lebihan panas awalnya. Padahal ada AC ya? Ada AC, AC-nya udah mulai jam 6 hidup sampai jam 6 pagi baru mati, kadang jam 7 baru mati. Nah mulai soalnya Mbak Inul beli rumah ini kan lama kosong, kalau nggak salah 4 tahun kayaknya. 4 tahun kosongnya? 4 tahun kayak hutan rimba lah istilahnya nih, rambat-rambatannya naik semua. Ini kan bocor ini kan baru ada perehapan, dah selama Mbak Inul beli udah dibaikin semuanya gitu. Kalau pas beli itu mengenap, ini airnya kayak kolam. Mungkin dia kelamaan lah tinggal di sini. Terus yang disuruh ngurus juga orang Jawa dulu disuruh ngurus sama yang punya kan di luar negeri. Nah terus habis itu waktu itu dia sajen-sajenan lah istilahnya, kasih makanan apa, mungkin kasih permen. Tuh udah pernah nangis dulu tuh waktu Mbak Inul masih tinggal di sebelah, terus nangis sampai dikasih tahu sama yang punya tuh, Bu kemarin malam nangis saja itu ininya di sebelah, kayak ada orang nangis banyak sekali, ada kegiatan di dalam rumah deh, sampai gak berani masuk ibu itu yang disuruh merawat dulu itu. Tadi sempat gini Mbak Inul, ada tak cek ya tadi dengan indra keenam. Tadi di sini ada dulu pernah ada orang arwah orang meninggal di sini ya, tadi sempat dapat alamat ya. Kalau yang rawat dulu itu pernah mertuanya, tapi dia kan orang Jawa, emang udah meninggal itu kedua-duanya. Kalau yang punya ini orang Bali, dari Beturiti, menantunya istilahnya. Yang 2 itu udah meninggal itu? Udah meninggal, yang disuruh ngurus dulu itu udah ibu yang itu dulu yang ngurus itu udah mertuanya. Saya ceritain, Bu ada yang nangis loh tadi malam di sebelah itu. Ibu tuh sampai tidak berani masuk, dia nggak berani, tenan nggak berani masuk dia. Bu nangis tadi malam Bu, sampai ada tetangga juga tak ajak dengerin kok gitu kan. Sampai bukan saya aja yang dengar, banyak yang dengar Bu, soalnya malam gitu. Oke Mbak Inul, lagi sebentar kita akan nengok rumahnya dan cek dalam keadaan malam ya Mbak Inul ya. Ya, Ya, artinya kita melihat apakah
ada nanti fenomena. Nanti kita lagi sebentar kita akan coba foto dengan kamera dengan flash yang terang. Biasanya hantu itu frekuensinya kalau standar dengan inframerah dia mau kelihatan dia. Kalau di bawah itu mungkin tidak kelihatan, tapi tetap ada dia, Mbak Inul. Oke. Ya, oke. Lagi sebentar kita akan cek tempatnya, dan Mbak Inul tunggu di suatu tempat ya. Oke guys, lagi sebentar kita akan cek. Oke guys, lagi sebentar kita akan coba lihat rumahnya. Di sini penampakan rumahnya. Tampaknya rumahnya ini temboknya sudah rapuh ya, karena sudah lamanya sudah rapuh. Ini menurut Feng Shui kalau ini juga mengundang energi negatif ketika tembok rumahnya rapuh. Biasanya harus segera diperbaiki atau dicat ulang. Ini tampaknya ada anjing, tampaknya sudah kayak gusar dia. Kayak gusar, kayak melihat sesuatu ya. Biasanya kalau anjing atau binatang kita melihat sesuatu yang bersifat gaib, itu biasanya ada makhluk atau entitas tertentu datang ke tempat tersebut loh guys, atau ke tempat angker itu. Biasanya ditandai hewan kayak kucing, kayak anjing itu biasanya kayak panik dia. Oke, kita akan ke kamar mandi lagi ya, karena kayaknya ada sesuatu di sini. Menurut cerita Mbak Inul, ada kedengaran orang yang mandi loh guys, mandi. Tetapi ketika ditengok airnya sudah habis loh guys. Ini biasanya didengar di kamar mandi ini, tapi bulu kudu saya merinding loh guys ini contohnya. Wow, ini kayaknya sensornya sudah aktif di dalam tubuh kita. Biasanya kalau manusia ini punya sensor tersendiri, biasanya di belakang leher, berdiri dia bulu-bulu halus kita ini, itu namanya bulu kudu loh guys. Dan juga ada di apa namanya, di kulit kita kayak tadi itu, kayak merinding itu biasanya sensor manusia, karena kita tidak bisa melihat makhluk astral secara langsung, cuma dikasih sensor aja, kecuali orang yang pelajari tentang spiritual ya, yang cukup tinggi. Oke, lagi sebentar kita akan menuju ke Mbak Inul lagi di tempat yang berbeda dan kita wawancarai. Oke, terima kasih. Bersama Mbak Inul, bisa ditunjukkan kemana kursinya itu dibawa sama makhluk astral ya, Mbak? Dari kamar dari ruang makan sampai dekat kamar mandi dia. Coba tunjukkan ya, Mbak. Pas maunya duduk-duduk sini. Oke. Kita ditunjukkan sama Mbak Inulnya ya. Oke. Dari sini dari jalan. Nih, aku yang ini dah. Kemana, Mbak? Ke sana, ke kamar dekat kamar mandi itu dari itu. Kayak ada yang narik gitu sampai di dekat kulkas tuh dah, sampai di situ dia jalan. Mau ini di situ duduk kok jalan sendiri kursinya gitu. Tapi kalau melihat sesuatu sih enggak, cuma dia jalan sendiri. Di samping itu anjingnya dia kayak ngelihat sesuatu, dia agak takut dia gitu-gitu. Kalau orang mandi itu gimana, Mbak? Bukan orang maksudnya. Maunya kan udah tidur waktu ini. Penampakan jam mandi. 9 apa jam setengah 10 tuh. Pada mandi beriak-beriak itu rasanya kayak naruh koper barus di kamar mandi yang gede-gede. Tahu-tahu baru tak lihat ke kamar mandi setelah matiin TV itu ya jam setengah 10 lah, apa jam 10-an. Tahu-tahu air yang di ember yang penampungan tuh udah hilang. Di ember mana? Bisa ditunjukkan, Mbak? Ember yang ini, itu kan penampungannya. Oke guys, Kan kita ke kamar mandi lagi. Nah, tuh air yang itu kadang-kadang udah habis. Habis total, Mbak? Kayak ini aja basah masih biasanya waktu pas kejadian itu, tapi sih nggak sering-sering. Artinya basah dengan sendirinya? Iya, basah dengan sendirinya.
Nih aja mau hilangin sabunnya. Nih tak masukin di tong sampah nih sabunnya semua. Berapa nih? 8 kayaknya ada sabun. Biasanya gimana sabunnya itu? Tuh udah kadang-kadang kan kok takut dipakai mandi sama dia. Ini maknya masukin sini sabun. Biasanya dipakai mandi, Mbak? Tuh udah kan mumpung dia mandi kan. Nah, kayak airnya itu habis. Jadi maunya takutnya sabunnya itu kepake sama dia. Bisa pakai sabun. Jadi maunya itu trauma make bekas dia nanti gitu nih tuh tak masukin sini sabunnya. Berapa ini? 8 kalau nggak salah Ro. Nih tak masukin semua di sini Ro. Tujuannya masukin gimana, Mbak? Takut ini tak buang. Dipakai mandi gitu sama dia? Ya nanti mau beli lagi. Ini kan kebetulan sekarang belum mandi. Nanti kalau mau mboknya mandi, kadang-kadang mbok mandinya pakai Sunlight aja. Ini Oh, gitu. buang sabunnya ya. Biasanya sabunnya habis, Mbak? Enggak sih habis karena dia bekas ada yang mandi. Jadi mbok takut pastilah sabunnya kepake gitu. Kepikiran lah ya. Oke. Ini kan sabunnya dan kan ini tempat sabun. Kan logikanya kalau mandi kan pakai sabun. Takutnya airnya habis, dia kan pasti mandi. Nah pas mandi takut maunya sabunnya kepake sama dia gitu. Lu astralnya itu. Ya makanya tak buang semua itu sabunnya. 8 itu sabun. Yang jelas itu mau dengar itu cewek ya? Iya waktu yang nangis itu cewek. Yang di mana dia nangis kira-kira, Mbak? Pokoknya waktu yang dulu nangis kencang itu yang waktu belum beli rumah yang sering nangis kencang. Kalau yang waktu nangis yang biasa-biasa itu pokoknya maunya tidur di sebelah sana ya sekitaran sini lah dia. Di sekitar dapur ini? Ya pokoknya di sekitar luar dari kamar utama. Berarti di sini ya? Iya itu. Nangis dia, ngomong dia? Enggak, habis maunya kan pas keluar jangan nangis di sini, udah saya punya rumah nih. Kalau udah nggak ada kepentingan sana ada pergi, kalau diam sini jangan nakal, tak gituin aja. Udah. Gitu. Cuma suka mungkin berapa bulan datang lagi gitu. Ini udah lama nggak datang, baru-baru ini dia datang lagi. Makanya nih maknya takut tak buang sabunnya, nanti beli lagi gitu. Padahal tuh baru-baru sabunnya itu 8 tuh. Sabun-sabunnya itu takut ini tak usangin sabunnya, kadang-kadang kan tak isiin apa karena isi kapur barus banyak di bawah pakai mainan tuh. Rupa kapur barusnya tuh kan kayak mainan kayak lato-lato gitu. Kayak lato-lato ya? Ya kayak lato-lato. Senang dia gitu? Senang rotak-rotak gitu, makanya tak hilangin. Bersuara dia rotak-rotak? Iyalah rotak-rotak. Dimainin berarti ya, kapur barusnya gitu? Makanya sekarang nggak tak isi gitu biar nggak ada dipakai mainan sama dia gitu. Terus anunya Mbak, sabunnya tadi sempat habis atau sempat basah dia kelihatan? Pokoknya maunya mandi sekitar jam 9-an itu kan masih basah sabunnya. Udah mati sendiri nih kameranya Mbak? Masa? Nih mati sendiri flashnya. Tuh udah pokoknya biasanya kayak mau nonton TV. Oh sana Mbak, mati sendiri dia. Oh. Waduh, aneh nih. Kayak kemarin tuh kan. Nih kita nyari tempat ya nih. Mati dia sendiri kameranya. Oh, jadi Mbak biasa matiin TV kan itu matiin sama dia. Oke. Kita ke kamar tidurnya Mbak. Oh, kan dimatiin sama dia biasanya TV itu. Dimatiin sama dia TV-nya, kadang-kadang AC-nya dimatiin sama dia. Kira-kira 2 kali lah gitu. AC ini Mbak ya? Bukan, AC yang sebelah. Sebelah. Ini ya. Ini TV baru ya Mbak? Iya, yang ini kalau ke ini kan baru 1 minggu ini. Oh belum iya. Pernah ini dimatiin. Kalau yang dimatiin yang TV sebelah. Kalau yang lama kan itu TV yang itu. Oke Mbak. Ini kan baru waktu hari Minggu, waktu tahun baru gini. Kan belum dipakai, belum ada waktu itu. Iya, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi Mbak ya. Iya. Artinya maunya udah biasa juga sama dia. Misalnya kalau dia nakal maunya keluar. Jangan nakal ya kalau di sini. Kalau betah di sini jangan nakal. Kalau nggak ada kepentingan pergi ya bilang gitu. Iya. Terima kasih Mbak atas waktunya. Mungkin lain kali kita ngecek pakai alat EMF meter ya untuk memastikan di mana lokasinya. Ya, Oke. Terima kasih Mbak atas waktunya kepada sobatku di Aq8 Channel. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya selama ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, sobatku di seluruh Indonesia, mudah-mudahan video yang tadi bermanfaat untuk kalian semua sebagai edukasi. Dan ini dari
sumber-sumber dari pakar-pakar spiritual loh guys, yang sudah mengalami langsung kejadian yang mistis di tempat-tempat angker dan gimana caranya menangkal hal-hal tersebut. Oke, terima kasih kepada sobatku di seluruh Indonesia atas like, share, dan subscribe-nya selama ini. Mudah-mudahan di EQ8 channel ke depan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih. I can see